Ya Tuhan, Bapa yang penuh kasih dan rahmat, seperti lagu yang kami nyanyikan, kami sungguh mohon kepadamu, kiranya Engkaulah yang buka mata kami melihat apa yang Tuhan mau nyatakan. Tolong kami supaya memiliki pendengaran yang tajam untuk mendengarkan suara-Mu, hati yang lembut, yang siap dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan izinkan pagi ini kami boleh sekali lagi bersama berkumpul di tempat ini. 1 minggu setelah kami lewati, kami tahu itu adalah karena kasih setia, anugerah-Mu lah yang memungkinkan kami boleh hadir pada kesempatan pagi ini. Tuhan, dengan hati yang rindu, kami datang kepadamu. Berfirmanlah kepada kami sekalian. Berbicaralah di dalam kebutuhan dan pergumulan kami masing-masing, supaya kami boleh mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersama-sama. Amin. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Baik? Halo? Shalom ya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya bersyukur pagi ini boleh kembali bersama-sama dengan saudara untuk beribadah di kebaktian yang kedua ini. Ini adalah kali pertama saya khotbah di GKI PIK. Kalau GKI Pluit saya sudah sangat familiar. Tadi pagi pun saya kesasar, bukan kesasar, tapi saya lupa gitu. Di pikiran saya selalu ada Pluit. Jadinya saya nyampe tadi pagi di situ ya. Dan saya bersyukur di PIK ini saudara telah menjadi sebuah gereja, pos gereja. Dalam waktunya Tuhan, anugerah Tuhan boleh izinkan itu terjadi, dan saya yakin Tuhan punya maksud rencana yang indah untuk GKI Pos PIK ya, Pantai Indah Kapuk yang Tuhan juga kasihi. Saudara, saya pagi ini akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema yaitu komunitas yang mendukung. Saya ingin mengawali khotbah ini dengan sebuah kisah atau kesaksian dari seorang bapak di dalam kelompok kecil kami. Sebut saja namanya Pak Andi. Ya, kalau kebetulan ada yang namanya sama, mirip, maaf ini hanya sebuah nama samaran. Pak Andi adalah seorang bapak yang mengalami kedukaan beberapa waktu lalu ketika istri yang dikasihnya meninggal, sehingga dia sekarang menjadi seorang duda. Sebenarnya Pak Andi adalah menikmati kehidupan yang berkecukupan, kehidupan yang lancar, bersama dengan istrinya, selalu bersama-sama, kemana sama-sama, pergi sama-sama, makan sama-sama, pelayanan pun sama-sama di gereja. Sampai satu hari saudara-saudara, istrinya pada waktu berangkat pergi ke pasar, entah kenapa tiba-tiba drop, jatuh. Nah, lalu kemudian dilarikan ke rumah sakit dan dokter coba untuk mendiagnosa apa yang terjadi sebenarnya, selain memang dia ada bawaan diabetes dan jantung. Tetapi pada waktu itu didiagnosa ada terpapar COVID. Kita tahu kira-kira sekitar 1,5 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu COVID itu yang baru-baru muncul itu cukup menyeramkan. Jadi kemudian dia dirawat di situ. Selama beberapa waktu lamanya kondisinya bukannya membaik tetapi makin drop sampai kemudian dia harus masuk ICU. Ironisnya selama di rumah sakit Pak Andi nggak bisa mendampingi istrinya. Sampai kemudian saat yang sangat tidak diharapkan istri dipanggil pulang. Saudara, pada waktu itu harus segera dilakukan pemakaman dengan prokes yang sangat ketat. Hati Pak Andi sangatlah sedih sekali. Selama ini kalau di gereja bisa melayani di banyak ibadah kedukaan karena mereka aktif di diakonia. Tetapi kali itu untuk istrinya sendiri tidak ada pelayanan gereja yang bisa dilakukan. Pak Andi sendiri pun tidak bisa mendampingi, tidak bisa melihat wajah istri untuk yang terakhir kalinya. Nah coba saudara, kalau kita dalam kondisi seperti ini betapa sedih, rasanya hancur bukan? Ini pengalaman yang sangat berat bagi Pak Andi.
melewati hari-hari ketika dia harus sendirian. Sementara anak-anak semua sudah besar, sudah dewasa dan berkeluarga. Rasanya di usianya sudah tidak muda dan mulai lemah. Barangkali dia berpikir akan menyusul istri tidak begitu lama lagi. Rasa kehilangan yang begitu dalam membuat dia begitu terpukul. Sempat dia bertanya, Tuhan, kenapa semua ini harus terjadi? Saat istri dipanggil pulang, dia tidak bisa mendampinginya. Saudara sekalian, tetapi syukurlah di tengah situasi seperti ini, ternyata dia menemukan ada penghiburan dari komunitas kecil yang begitu peduli, teman-teman saudara seiman yang selalu menanyakan keadaannya, kadang mengantar makanan, mengajak dia keluar, bersekutu bersama-sama, mendoakan dia. Dan dengan kondisi perhatian dari gereja, dari jemaat, dari kelompok kecil komunitasnya itu, perlahan Pak Andi bisa move on, dikuatkan kembali. Sehingga kemudian pada waktu Natal baru lalu, dia meminta kesempatan untuk bisa yaitu bersaksi. Dia mengatakan bahwa kini dia sudah benar-benar pulih. Dia bisa menikmati lagi kehidupan yang penuh dengan sukacita, gairah hidup kembali ada. Kenapa? Karena ada komunitas yang mendukung, yang care, yang peduli terhadap dia. Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, tentunya inilah yang seharusnya ada di dalam gereja. Inilah seharusnya yang kita rindukan, bukan? Saya yakin kalau kita bisa punya teman-teman yang peduli seperti itu, alangkah indahnya. Kita ke gereja bukan cuma sekedar untuk ikut ibadah lalu selesai pulang. Bukan itu saudara. Hakikat gereja lebih daripada sekedar kita ibadah secara vertikal kepada Tuhan. Tapi juga Tuhan menginginkan kita untuk bisa berkomunitas, untuk bisa menikmati persekutuan yang indah, yang intim satu sama lain, yang mengasihi, yang mendukung satu sama lain sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Hari ini saudara, kita akan bersama-sama melihat di dalam Alkitab ada satu contoh, satu komunitas kecil dari sahabat yang begitu peduli mendukung seorang temannya yang membutuhkan bantuan. Mari kita baca bersama-sama di dalam Injil Markus pasal yang kedua. Ya, kita lihat dari Injil Markus pasalnya yang kedua. Kalau boleh tolong mungkin AC bagian sini dimatikan boleh? Ya, kenceng ya. Kita akan lihat kisah ini dari Markus 2 ayat 1 sampai 12, tapi karena waktu kita akan khusus perhatikan ayat 1 sampai 5-nya saja. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara, kalau kita teruskan pembacaan kita, maka kita akan menemukan orang lumpuh itu bukan saja diampuni, tapi juga mengalami kesembuhan, pemulihan dari Tuhan. Dia bisa kembali berjalan, kembali lagi menikmati kehidupannya. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, cerita 4 sahabat yang menggotong temannya yang lumpuh adalah sebuah kisah yang menarik. Di dalam kisah ini kita bisa menemukan bagaimana teman-temannya ini menaruh kepedulian begitu luar biasa. Ketika mereka mendengar kabar Yesus datang ke kampung halamannya, Kapernaum itu. Nah, kabar kedatangan Yesus segera tersiar menjadi viral. Maka orang banyak datang berduyun-duyun untuk mendengar, untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sehingga kemudian rumah di mana Yesus berada menjadi penuh dengan orang sampai bahkan meluber ke depannya, saudara sekalian. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus,
Kalau kita perhatikan di dalam kisah ini, keempat sahabat itu, mereka pada waktu datang, mereka pada waktu tiba di lokasi, mereka tidak bisa masuk, tidak punya akses untuk itu karena orang banyak yang begitu banyak yang menutup jalan itu. Kalau secara manusia mungkin pikir-pikir ya, wah mereka bisa rasanya kecewa bukan? Kami sudah jauh-jauh datang tetapi kondisinya seperti ini. Tetapi saudara sekalian justru mereka tidak putus asa. Ada sesuatu yang mendorong mereka untuk tetap berjuang membawa temannya itu kepada Yesus. Saudara, spirit, sikap seperti itu, kepedulian seperti itulah yang indah seharusnya ada di dalam gereja, di tengah-tengah komunitas kita. Nah hari ini melalui cerita 5 sekawan, komunitas kecil ini, kita akan melihat beberapa hal yang indah, yang menarik yang bisa kita teladani dari mereka. Yang pertama saudara sekalian, bahwa komunitas kecil 5 sekawan ini adalah komunitas yang diwarnai oleh compassion, belas kasihan. Ini adalah sesuatu yang indah. Coba kita bayangkan, kalau orang banyak ingin berjumpa dengan Yesus, bukankah teman-teman ini juga punya kerinduan yang sama? Tapi saudara sekalian, meskipun mereka ingin sekali, bisa mungkin kalau bisa bila perlu berada di tempat utama untuk bisa duduk mendengarkan Yesus. Tetapi karena kepedulian mereka yang begitu dalam terhadap sahabatnya yang sakit itu, mereka seakan-akan mengesampingkan. Mereka prioritaskan lebih kepada kebutuhan daripada temannya itu. Saudara sekalian, inilah yang dinamakan dengan sebuah compassion, belas kasihan, yang rela untuk mengesampingkan kepentingan diri mereka, yang rela membuat mereka menyediakan waktu, rela untuk terkuras tenaganya demi untuk bisa menolong sahabatnya itu. Saudara, saya yakin bahwa compassion seperti itulah yang seharusnya ada di dalam gereja, terutama di dalam masa pandemi COVID seperti ini, saudara-saudara. Sekarang ini saya kalau ke gereja berkhotbah melayani, saya menemukan ada banyak sekali jemaat yang belum kembali ke gereja untuk ibadah secara onsite. Nah, puji Tuhan kalau di sini saudara banyak yang sudah hadir ya di tempat ini. Banyak sekali yang tidak tahu kemana. Syukur-syukur mungkin kalau masih bisa ikuti ibadah secara online bukan? Tetapi jangan-jangan dengan masa pandemi yang panjang seperti ini membuat sebagian orang sudah terbuai, sudah terbiasa untuk tidak ke gereja, bahkan mungkin sudah tidak punya lagi hasrat kepedulian itu. Saudara, tentu ada banyak faktor, ada banyak kemungkinan kenapa bisa seperti itu. Adakah mungkin yang merasa khawatir, masih takut? Ada juga yang barangkali sudah rasanya nyaman ya dengan kondisi yang ada selama ini, ibadah online cukup. Tapi juga mungkin ada yang sudah merasa jauh karena mungkin merasa tidak diperhatikan. Jangan-jangan selama ini tidak pernah ada lagi anggota gereja lain atau mungkin juga siapa-siapa teman-teman di gereja yang menelpon menanyakan apa kabar, bagaimana keadaanmu. Sehingga membuat mereka merasa lost kontak, merasa terputus daripada perhatian gereja, saudara. Lalu kemudian berkata, ya sudahlah kalau demikian saya tidak perlu lagi. Saudara, justru gereja yang menaruh kepedulian, yang punya belas kasih, yang mencari, yang memperhatikan, itulah yang mungkin akan bisa kembali membawa domanya kembali ke gereja, saudara. Saudara, saya bersyukur melihat GKY Pluit adalah sebuah gereja yang menggunakan kesempatan untuk menyatakan cinta kasih Tuhan lewat sebuah pelayanan yang mungkin kelihatannya sederhana tapi sangat dibutuhkan, yaitu menjadi sentra vaksinasi. Kita bersyukur saudara sekalian, GKY Pluit dari sejak tahun lalu melakukan vaksinasi bukan hanya untuk 1-2 hari, tapi selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, bukan? Bukan hanya tahun lalu saudara sekalian, tapi masih berlangsung sampai sekarang dan masih akan dilakukan lagi, saudara. Itu sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, saudara. Dan saya percaya bahwa dengan pelayanan ini banyak jemaat juga yang bisa merasakan perhatian kepedulian daripada gereja. Bukan hanya jemaat, tapi juga sekaligus masyarakat di sekitarnya.
Saudara, itulah dampak yang bisa kita berikan. Compassion seperti itu, saudara. Menjadi sebuah komunitas yang mendukung, yang peduli, saudara. Saudara-saudara, yang kedua, kita juga melihat di dalam kisah ini, ada sebuah komunitas yang mendukung karena mereka memiliki kesehatian, saudara. Nah, kita perhatikan ya. Dalam cerita ini ketika keempat sahabat ini membawa temannya yang lumpuh, itu bukan hal yang mudah. Menggotong seorang lumpuh di atas tilam, pada waktu mereka tiba di lokasi, tidak bisa masuk ke dalam rumah, mereka kemudian dikatakan naik ke atas atap, saudara sekalian. Nah, untuk supaya bisa membawa temannya yang lumpuh ini sampai ke atas, lalu kemudian menurunkannya ke bawah. Karena pada waktu itu kalau rumah-rumah di timur tengah sana, saudara, biasanya atapnya itu ada tempat yang berlubang, ditutup seperti dengan awning begitu, ya, sehingga bisa dibuka, ditutup lagi, lalu mereka turunkan itu. Untuk melakukan ini jelas dibutuhkan kesehatian kebersamaan. Coba bayangkan kalau misalnya ada salah satu teman yang terlalu cepat menurunkan talinya, atau berjalan terlalu cepat, atau mengambil arah yang berbeda, pasti ini nggak bisa, ya. Perlu teamwork yang baik, kesehatian, saudara. Saudara, ini juga sebenarnya mengingatkan kita betapa pentingnya komunitas itu bersehati. Kita perlu bersama-sama. Di dalam gereja, saudara, kita bisa menemukan ada orang-orang yang punya talenta yang bagus. Tapi kita tidak mengharapkan menjadi Superman, saudara. Saudara, kadang-kadang ada orang yang karena bisa ini, itu, dan sebagainya, sehingga seakan-akan semua dia lakukan. Semua dia borong, saudara. Saudara, ini sesuatu yang justru bisa membuat mungkin orang lain merasa, ya sudahlah, ada dia yang melakukannya. Saya gak sehebat itu, saya lihat aja deh, gitu. Saudara sekalian, kita gak butuh Superman. Tapi justru kita butuh super team, saudara. Orang-orang dengan segala keterbatasan, kesederhanaan, tapi bisa bergabung bersama-sama untuk melayani Tuhan bersama-sama, itu jauh lebih indah. Saudara, itulah yang dilakukan oleh keempat temannya ini. Sama-sama saling melakukannya. Dan kita juga teringat di dalam Alkitab, di Perjanjian Lama ada satu cerita ketika Israel melawan tentara Amalek. Musa naik ke atas gunung, saudara, masih ingat cerita itu di dalam Keluaran pasal 17. Bagaimana ketika setiap kali Musa mengangkat tangannya, akan ada kemenangan di pihak Israel. Tapi pada waktu Musa menurunkan tangannya, Amalek yang lebih kuat, Israel dikalahkan. Nah, sudah angkat tangan lama pasti capek, bukan? Ketika dia turunkan tangan, kekalahan itu terjadi. Tapi kemudian ada ya kedua orang di kiri kanan, Harun dan Hur, yang bantu mengangkat atau menopang tangannya Musa. Sehingga hari itu kemenangan ada pada Israel. So, sekali lagi kita melihat contoh yang indah sekali. Pentingnya kesehatian. Sebuah gereja kalau tidak sehati, maka yang dikorbankan itu ada banyak sekali. Pelayanan menjadi korban. Bahkan jemaat pun tidak merasakan damai dan sukacita. Tetapi keempat teman-teman ini mereka menunjukkan ada satu kerjasama yang baik, kesehatian, sehingga itu bisa menolong temannya yang lumpuh. Yang ketiga, saudara, kita juga menemukan di sini, bukan hanya mereka punya belas kasih, kesehatian, tapi juga ada kerelaan berkorban, saudara. Rela berkorban ini penting. Ketika kita bicara mengenai rela berkorban, saudara, maka ada sesuatu yang kita harus relakan, bukan? Ada pengorbanan yang kita berikan. Hari ini banyak orang bisa mengatakan, aku mengasihi Tuhan, aku mau mendukung pekerjaan Tuhan. Tapi saudara, kalau hanya ucapan, ngomongan, tidak ada action, tidak ada pengorbanan, maka tidak akan ada dampak apa-apa, saudara. Seringkali mungkin kita melihat seperti itu, saudara. Ya, ngomong oke, saya dukung, tetapi nggak ada actionnya, saudara. Ya, kalau orang bilang antoko moyong gitu ya, atau gaokong wa wasai barangkali itu istilahnya, saudara sekalian. Cuma ngomong doang, saudara. Tapi saudara, apakah kita seperti itu? Keempat sahabat ini, saudara sekalian, jelas sekali. Mereka menempuh resiko, mereka berkorban, mereka berikan waktu mereka, tenaga mereka, mereka kesampingkan kebutuhan mereka
untuk menolong temannya yang yaitu membutuhkan bantuan. Saudara, di dalam kita melayani Tuhan memang tidak mudah kadang-kadang. Sekalipun kita sudah melakukan dengan baik, kadang belum tentu orang mengerti, belum tentu orang menghargai saudara. Saya ingat sekali, ada satu kali seorang senior gereja, dia sedikit curhat ya. Dia bilang, Muse, kadang di dalam pelayanan kita sudah melakukan dengan berbagai cara, sudah berbuat baik, menolong orang sekalipun, tapi kadang orang masih belum bisa menghargai apa yang kita lakukan. Bukannya menghargai, malah dikritik, dicaci maki, tidak dihargai. Aduh, sedih sekali. Kalau nggak ingat Tuhan, kayaknya udah mau tinggalkan deh ini pelayanan. Saya nggak tahu apakah saudara pernah punya pengalaman seperti ini. Saudara sudah melakukan dengan baik, tapi kadang mungkin disalahpahami saudara, tidak dihargai. Tapi itulah kadang-kadang harga yang harus kita bayar. Gak apa-apa orang tidak ngerti. Yang penting Tuhan melihat dan Tuhan mengertinya saudara. Rela berkorban itu sesuatu yang penting. Yang keempat saudara yang penting sekali adalah kita melihat juga di sini saudara ya. Bahwa mereka memiliki iman yang berpusat pada Kristus. Kalau belas kasih ada, kesehatian ada, rela berkorban ada. Tapi mereka kalau tidak menaruh iman, keyakinan kepada Kristus, temannya ini juga tetap tidak akan tertolong bukan? Mungkin mereka akan pilih option, cara lain, alternatif lain saudara. Gak sampai kepada Kristus. Tapi kita melihat luar biasa. Ya, mereka percaya, mereka tahu bahwa Yesuslah jawaban di dalam hidup mereka. Yesuslah jawaban bagi permasalahan mereka. Saudara, apakah hari ini kita juga memiliki iman yang seperti itu saudara? Yesus adalah jawaban. Jadi waktu mereka datang ya kepada Yesus dan melakukannya itu, Yesus melihat perbuatan mereka itu dan memujinya. Dan itu mengesankan hati Tuhan Yesus. Luar biasa saudara. Ya. Sehingga Yesus kemudian berkata kepada yang sakit itu, dosamu diampuni. Lalu Yesus kemudian juga menyembuhkan dia. Coba saudara perhatikan. Apa yang mengesankan Yesus? Bukan si orang lumpuh itu. Orang lumpuh itu gak bisa ngapa-ngapain bukan? Gak berdaya. Tetapi Yesus terkesan dengan apa yang dilakukan oleh 4 temannya itu. Imannya itu loh. Itu begitu indah mengesankan. Saudara, hari ini kita kadang-kadang merasa sedih. Ada anggota keluarga kita yang belum percaya Tuhan. Rasanya kok sudah kita doakan, dia masih belum mau terima. Tapi pandanglah pada Yesus. Percayalah, engkau sungguh-sungguh percaya Yesus, engkau diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Saudara, ini adalah sesuatu iman yang penting. Mungkin dia belum bisa respon, tapi dengan imanmu kepada Tuhan, dengan doa, dengan pengorbanan, dengan bahkan cucuran air mata sekalipun, itu tidak akan sia-sia saudara. Alkitab mengatakan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai loh saudara. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, saudara berkorban, saudara beriman kepada Tuhan. Satu hari percayalah, engkau akan menuai hasilnya. Saya teringat dengan kisah seorang teolog di abad permulaan, Saint Augustine. Waktu dia masih muda, hidupnya itu liar gak karu-karuan loh saudara. Bayangkan dia pintar, dia jenius. Dia usia begitu muda sudah menjadi profesor di sebuah perguruan tinggi. Tapi hidupnya itu serba bebas. Dia gak percaya Tuhan, dia belajar ini itu filsafat macam-macam dia pelajari saudara. Tapi di balik itu ada seorang ibu yang selalu berlutut berdoa kepada Tuhan. Mencucurkan air mata, berdoa, Tuhan selamatkan anakku, Tuhan selamatkan anakku. Umur 17, Agustin sudah menjadi papa. Ya, sudah jadi papa umur 17. Menikah, dia di luar nikah saudara sekalian. Hidupnya kan bebas. Tapi waktu dia ketemu ya ibunya ini yang mau nikah namanya, ketemu dengan Ambrosius, dia dinasihati. Ibu doalah. Doa seorang ibu dengan cucuran air mata, niscaya Tuhan memperhatikan. Ya betul saudara. Akhirnya apa? Agustinus bertobat saudara.
Jadi waktu dia bertobat itu nggak tanggung-tanggung, luar biasa, berbalik sepenuhnya. Menjadi seorang yang betul-betul mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Jadi seorang teolog besar. Hari ini siapa yang tidak kenal Agustinus? Minimal kalau yang udah pernah seminari masuk sekolah Alkitab pasti tahu saudara, dia teolog yang hebat, yang besar. Karena dedikasi, begitu cinta kepada Tuhan, pemikirannya begitu menginspirasi banyak orang. Karena apa? Iman daripada ibunya. Ini luar biasa saudara. Saudara sekalian, hari ini Tuhan juga mau melihat di dalam komunitas, di gereja ini, di tengah-tengah kita. Apakah kita telah membangun sebuah komunitas yang saling mendukung. Di dalamnya ada apa saudara? Yang namanya ada yaitu belas kasih, kepedulian. Di dalamnya ada apa lagi saudara? Ada yang namanya kesehatian. Di dalamnya ada apa lagi? Ada yang namanya rela berkorban, bayar harga. Dan di dalamnya ada iman kepada Kristus. Kalau kita bangun seperti ini saudara, kita akan menjadi komunitas yang kuat, yang saling mendukung satu sama lain. Baik melewat cell group, kelompok kecil, itu jadi komunitas yang mendukung. Atau yang lebih besar lagi, dalam skop yang lebih besar, yaitu gereja sebagai komunitas yang mendukung. Kalau kita mau bicara yang mungkin lebih besar lagi, dalam skop misalnya sinode kita saudara. Kita akan melihat antar gereja, GKI satu dengan GKI yang lain, saling mendukung, saling melengkapi. Antara gereja dengan yayasan juga saling mendukung, saling melengkapi. Itu menjadi sesuatu yang sangat indah. Saudara, izinkan saya sedikit cerita ya dalam komunitas yang lebih besar, dalam skop yang lebih besar. Misalnya, ya beberapa waktu ini ada yang bilang begini, hidup baru sekarang sudah makin dikenal orang, jadi pembicara banyak orang. Saudara tahu hidup baru tentunya ya, yayasan hidup baru begitu ya, di mana tahun lalu ya bekerja sama dengan GKI Pluit misalnya mengadakan sentra atau pelayanan vaksinasi saudara sekalian. Nah kita bersyukur, sebenarnya hidup baru, yayasan hidup baru ini adalah juga merupakan ya bentuk dukungan komunitas yang saling mendukung antara gereja dengan yayasan. Kalau gereja tidak mendukung, pelayanan hidup baru juga akan lumpuh, gak bisa banyak efektif saudara. Dan kita bersyukur saudara. Melalui kesempatan saya juga ingin mengatakan berterima kasih, bersyukur karena GKI Pluit misalnya adalah salah satu gereja yang begitu banyak mensupport, mendukung pelayanan daripada hidup baru saudara. Bersama-sama hidup baru melakukan vaksinasi. Dan kalau sekarang ini di dalam kepengurusan yang baru dari hidup baru, bersyukur juga ada 3-4 orang jemaat aktivis dari GKI Pluit yang masuk di dalam kepengurusan. Terima kasih sudah mengutusnya. Bahkan di periode sebelumnya saudara sekalian, ya kita bersyukur juga. Ketua dari Yayasan Hidup Baru juga adalah anggota gereja GKI Pluit saudara sekalian. Ini sesuatu kerjasama yang indah sekali saudara. Yang kita harapkan akan terus berlanjut. Sehingga dengan adanya dukungan seperti ini saudara, bukan hanya vaksinasi diadakan di Pluit, tapi juga sudah bisa diadakan di lokasi-lokasi yang lain. Seperti contohnya misalnya di GKI Greenfield. Kita sempat beberapa hari adakan di GKI Greenfield. Puji Tuhan ada 3.000-an orang yang divaksin. Kita juga bersyukur bisa adakan di mana lagi, di Citra, saudara, GKI Citra. Di STT Awan Agung, di juga IPK kita juga adakan. Dan nanti ke depan masih ada lagi yang lain saudara sekalian. Sekarang ini kami baru saja kemarin rapat saudara. Ada banyak dream, impian, harapan, kita ingin mengerjakan sesuatu yang lebih besar. Bersyukur nih teman-teman pengurusnya semangat ya. Tapi saudara-saudara sekalian, kalau bukan dengan dukungan perhatian kerjasama daripada gereja atau dukungan dari sinode, gak bisa juga. Ya itulah yang namanya kita perlu saling mendukung satu sama lain saudara. Karena apa? Hidup baru itu milik siapa? Milik jemaat juga, milik GKI saudara sekalian. Ya. Dan kita rindu bukan hanya hidup baru, tapi juga yayasan yang lain yang ada saudara. Seperti yayasan apa lagi saudara? Yobel misalnya, terima kasih Yobel. Ada lagi yayasan Gloriamus di bidang musik. Kalau Yobel itu mungkin di sosial, di pendidikan sosial. Lalu ada lagi IPK, lalu ada lagi STT Amanat Agung. Semuanya itu under sinode, itu milik kita semuanya.
Persoalannya adalah apakah selama ini sudah ada komunitas yang saling mendukung. Saudara, hari ini kita berdoa bersama-sama. Tuhan tolonglah. Bukan cuma ini kita jalan masing-masing. Pokoknya saya udah ke gereja. Pokoknya saya sudah beribadah kepada Tuhan. No, saudara. Kita dipanggil, diciptakan untuk komunitas. Tuhan tidak ciptakan pilih kita, selamatkan kita untuk jadi Kristen individualis masing-masing sendiri-sendiri. Tidak, saudara. Tetapi ada di dalam keluarga Allah, di dalam sebuah komunitas yang seharusnya di dalamnya saling mendukung satu sama lain. Saudara, untuk bisa menjadi komunitas yang saling mendukung, berarti ada hal yang harus kita lakukan, yang kita perjuangkan bersama. Tetapi juga ada hal yang harus kita hindari, bukan? Kalau tadi kita perjuangkan, misalnya kita rela melayani, berkorban, punya belas kasih, iman kepada Kristus dan seterusnya, maka ada hal-hal juga yang perlu kita hindari. Misalnya kritikan-kritikan yang menjatuhkan, apa itu mungkin gosip-gosip yang merusak, iri hati, kepentingan diri sendiri dan sebagainya, itu harus dihindari. Harus bagaimana? Mulai dari mana, saudara, semuanya itu? Yaitu mulai dari saudara dan saya. Mulai dari setiap kita masing-masing, saudara. Itu penting sekali. Mulai dari diri kita sendiri, mulai dari diri kita masing-masing. Lalu kita kemudian bersama-sama. Kita berdoa di dalam internal GKI Pluit maupun juga eksternal di luar antar GKI dengan yayasan dan semuanya. Dan apa yang terjadi? Kalau kita menjadi komunitas yang saling mendukung, maka itu akan menjadi sebuah kesaksian yang indah sekali. Tuhan Yesus pernah berkata begini, saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat yang ke-35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini betul sekali, saudara. Hakikat dari ikut Yesus, dari percaya Tuhan, terlihat dari hidup kita bagaimana memperlakukan sesama kita, khususnya saudara seiman kita. Kalau yang kelihatan kita nggak bisa mengasihi, kita nggak bisa dukung, bagaimana kita bisa bilang kita mengasihi Tuhan? Nah, saudara, ini menjadi sesuatu tantangan. Gereja boleh besar, fasilitas boleh bertambah, itu nggak salah, itu bagus, puji Tuhan. Kita rindu juga supaya bisa menunjang pelayanan. Tetapi semua itu tidak bisa menggantikan kasih yang ada, spirit kasih, saling mendukung, memperhatikan satu sama lain. Kalau itu enggak ada, saudara, walaupun kita bisa punya banyak hal, kita bisa punya gedung, punya fasilitas yang melimpah, itu tidak akan diperkenan oleh Tuhan. Jemaat di Filipi di dalam kitab Wahyu ditegur habis-habisan. Kenapa? Karena kehilangan kasih yang mula-mula. Saya rindu, saya berdoa, dan kita semua sama-sama berdoa, saudara. Biarlah jemaat GKI PIK di tempat ini dan Pluit induknya menjadi gereja yang saling mengasihi, komunitas yang mendukung, komunitas yang boleh memuliakan Tuhan jadi berkat. Amin, saudara sekalian. Tuhan menolong kita. Ya, mulai dari kita, apa yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama, saudara. Tuhan, kami bersyukur padamu. Engkau selamatkan kami boleh jadi anak-anak-mu, sebuah kehormatan yang luar biasa. Namun Engkau masih menempatkan kami di dunia ini bukan tanpa tujuan. Engkau ingin kami berada di dalam komunitas yang saling mendukung satu sama lain. Tuhan, kami tahu bahwa pandemi COVID ini telah menjadi ancaman, menjadi sebuah penghalang untuk kami bisa berkomunitas. Tapi tolong kami Tuhan, sekalipun mungkin ada batasan-batasan dalam social distancing atau apapun itu, tapi biarlah itu tidak menjadi emotional distancing. Itu tidak menjadi penghalang untuk kami care, peduli dengan orang-orang di sekitar kami, dengan sesama kami. Terima kasih kalau Tuhan izinkan gereja ini sudah mulai buka lagi, sudah mulai ibadah bersama lagi. Kami berdoa untuk sahabat, untuk saudara seiman kami yang lain, dimanapun mereka berada, yang masih belum datang bersama-sama beribadah. Tuhan, tolong
Biar kami menaruh iman kepercayaan kepadamu, lebih takut akan Tuhan daripada kepada mungkin berbagai macam virus, sakit, penyakit apapun itu. Karena Tuhan yang kami percayai, Tuhan yang kami ikuti adalah Tuhan yang lebih dahsyat, lebih berkuasa daripada virus apapun itu. Terima kasih Tuhan sudah menjaga memelihara kami. Biarlah damai kasih Tuhan tetap melimpah. Jadikan jemaat-Mu di tempat ini sebagai jemaat yang boleh hidup rukun, saling mendukung satu sama lain dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu terus berbicara pada kami, meneraikan dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.